Pernah dengar nama Baba Vanga? Dia adalah seorang peramal buta yang legendaris dari Bulgaria. Julukannya adalah Nostradamus dari Balkan. Selama hidupnya, ia membuat banyak ramalan yang konon katanya terbukti benar. Dari tragedi kapal selam Kursk sampai serangan 11 September. Nah, tapi ada satu ramalan Vanga yang paling heboh dan kembali jadi sorotan di mana-mana, terutama di YouTube. Katanya, dia meramalkan bahwa tahun 2025 ini akan menjadi awal dari kehancuran Eropa. Kehancuran ini bukan karena invasi dari luar, melainkan karena konflik internal. Terdengar mengerikan, kan? Tapi, sebelum kita terlalu dalam percaya, ada baiknya kita telusuri dulu. Siapa sebenarnya Baba Vanga? Dan apakah ramalannya ini benar-benar valid atau hanya sensasi yang dibuat-buat? Jadi, begini ceritanya. Nama asli Vanga adalah Vangelia Pandeva Gusterova, dan dia lahir di Strumica, sebuah wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Makedonia Utara. Hidupnya berubah total saat dia berusia 12 tahun. Ada badai dahsyat yang menyapu dan melemparkannya ke ladang. Saat ditemukan, mata Vanga sudah penuh dengan debu dan pasir. Akibatnya, dia kehilangan penglihatannya. Menurut para pengikutnya, di momen itulah Vanga mendapatkan kemampuan untuk melihat masa depan. Ketenarannya sebagai peramal mulai menyebar saat Perang Dunia Kedua. Banyak orang datang menemuinya, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Tsar Bulgaria Boris III untuk menanyakan kabar kerabat yang hilang dalam perang. Tapi, ada satu fakta menarik yang gak banyak orang tahu. Vanga meninggal di tahun ke-1996. Nah, kalau begitu, bagaimana bisa dia meramalkan tragedi 9/11 di Amerika yang terjadi di tahun 2001 atau kematian Putri Diana di tahun 1997? Vanga meninggal pada tahun ke-1996. Peristiwa yang katanya diramalkan itu terjadi setelahnya. Putri Diana wafat tahun 1997, hanya 1 tahun setelah Vanga meninggal. Tragedi 9/11 di Amerika terjadi tahun 2001 itu sudah 5 tahun setelah Vanga meninggal. Dan inilah yang janggal. Ramalan besar biasanya muncul untuk peristiwa puluhan tahun ke depan, bahkan hingga setengah abad kemudian. Bukan hanya 1 tahun atau 5 tahun setelah ia wafat. Jadi, sangat diragukan bahwa ramalan-ramalan ini benar-benar berasal dari Baba Vanga, melainkan besar kemungkinan ditambahkan oleh pihak lain setelah peristiwa terjadi. Jawaban dari para ahli dan kerabat Vanga sendiri sangat mengejutkan. Mereka menyatakan bahwa sebagian besar ramalan besar yang dikaitkan dengan namanya, seperti 9/11 atau kematian Putri Diana, sebenarnya tidak pernah dia buat saat hidup. Faktanya, ramalan-ramalan itu baru muncul setelah kejadian, seolah-olah sengaja dibuat dan disebarkan untuk menciptakan narasi yang sensasional. Ternyata para ahli yang pernah meliti Vanga dan kerabatnya sendiri menyatakan bahwa sebagian besar ramalannya itu bersifat pribadi. Dia lebih sering menjawab pertanyaan orang-orang yang datang kepadanya tentang kehidupan, pernikahan, atau nasib keluarga mereka. Tidak ada catatan atau dokumentasi tertulis yang solid dari ramalan-ramalan besarnya. Banyak ramalan yang kita kenal sekarang justru muncul dan dikaitkan dengan namanya setelah sebuah peristiwa besar terjadi. Ini adalah pola umum dalam teori konspirasi, di mana sebuah narasi diciptakan secara retrospektif untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Dan lucunya, banyak ramalan Vanga yang terkenal itu sebenarnya terbukti salah total. Contohnya, dia meramalkan Perang Dunia Ketiga akan dimulai antara tahun 2010 sampai ke 2014, atau dia juga pernah meramalkan bahwa Eropa akan menjadi tanah terlantar nuklir di tahun ke-2011. Tentu saja, itu semua tidak pernah terjadi. Jadi, kalau ramalan-ramalan tersebut banyak yang tidak valid dan dibuat-buat, kenapa ramalan kehancuran Eropa di tahun 2025 ini justru bisa begitu viral dan dipercaya banyak orang? Jawabannya adalah, ramalan ini tidak muncul dari ruang hampa. Ia beresonansi kuat dengan isu-isu nyata yang saat ini sedang dihadapi Eropa. Ternyata, ada 3 isu besar yang membuat ramalan itu terasa sangat nyata. Yang pertama, dan mungkin yang paling kelihatan, adalah krisis migran. Sejak 2015, Eropa kedatangan jutaan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika. Negara-negara perbatasan seperti Yunani dan Italia kewalahan. Nah, disinilah muncul perpecahan. Ada negara yang mau menerima pengungsi, tapi ada juga yang menolak mentah-mentah. Perbedaan pendapat ini menciptakan ketegangan politik yang serius dan memicu naiknya partai-partai anti-imigran. Ini adalah konflik internal yang sangat nyata di dalam Uni Eropa. Kedua, ada tantangan geopolitik yang besar. Invasi Rusia ke Ukraina benar-benar membuka mata Eropa tentang kerapuhan pertahanan mereka. Laporan dari Parlemen Eropa bahkan secara spesifik menyebut bahwa mereka harus memperkuat industri pertahanan mereka sendiri. Jadi, ketika Vanga konon meramalkan perang di timur yang akan menghancurkan barat, narasi ini terasa pas dengan kecemasan yang ada di sana.
Ketiga, ada juga isu ekonomi. Eropa sedang menghadapi dilema besar. Bagaimana caranya membuat ekonomi mereka tumbuh lebih cepat? Apakah dengan mendukung perusahaan-perusahaan raksasa untuk bersaing dengan Amerika dan China, atau justru dengan mendorong lebih banyak perusahaan kecil yang inovatif? Perdebatan ini adalah konflik internal yang terjadi di balik layar kebijakan. Jadi, ramalan Fangga soal kehancuran Eropa ini sebenarnya bukan prediksi masa depan, melainkan cerminan dari ketakutan kolektif yang sudah ada di sana. Kekhawatiran akan ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi itu sudah terasa nyata. Ramalan ini hanya memberikan bentuk dan nama pada kecemasan itu. Jadi, kenapa ya orang-orang begitu tertarik pada ramalan seperti ini? Jawabannya ada di psikologi manusia. Dalam hidup, kita seringkali menghadapi ketidakpastian. Ketika ada krisis, rasa takut dan tidak berdaya itu muncul. Nah, di saat seperti itu, otak kita cenderung mencari jawaban yang sederhana dan jelas. Teori konspirasi dan ramalan menawarkan hal itu. Mereka membagi dunia menjadi baik dan jahat, memberikan kita pengetahuan rahasia yang membuat kita merasa lebih pintar dari orang lain. Para psikolog bahkan mengatakan, lebih menenangkan untuk percaya bahwa kesulitan kita disebabkan oleh sebuah konspirasi yang dibuat manusia, daripada harus menerima kenyataan bahwa itu adalah peristiwa acak yang tidak bisa kita kendalikan. Dan disinilah peran media digital seperti YouTube menjadi sangat besar. Platform-platform ini menyebarkan narasi yang sensasional dan sederhana dengan sangat cepat. Konten-konten ini dibuat bukan untuk akurasi, tapi untuk viralitas, dan itu berhasil karena ramalan Baba Vanga ini kliknya pas dengan kecemasan yang sudah ada di tengah masyarakat. Intinya, ramalan Baba Vanga ini bukan hanya tentang masa depan. Ini adalah cerminan dari diri kita sendiri, tentang apa yang kita takuti. Lalu, apa pesan yang bisa kita ambil dari semua ini? Pentingnya pemikiran kritis. Daripada langsung percaya, kita harus berani bertanya dan mencari tahu. Ramalan Baba Vanga ini bisa jadi studi kasus yang sempurna untuk kita. Alih-alih menjadikan ramalannya sebagai kebenaran, kita bisa menggunakannya sebagai pintu masuk untuk berdiskusi tentang isu-isu nyata. Misalnya ramalan kehancuran Eropa. Itu bisa kita jadikan alasan untuk membahas krisis migran, tantangan geopolitik, dan isu ekonomi di sana. Dengan begitu, kita tidak hanya menyajikan sensasi, tapi juga memberikan pengetahuan yang berharga. Pesan utamanya adalah pentingnya pemikiran kritis. Alih-alih hanya menjadikan ramalannya sebagai kebenaran, kita bisa menggunakannya sebagai pintu masuk untuk berdiskusi tentang isu-isu nyata. Dengan begitu, kita bisa mengubah sebuah cerita yang hanya sensasional menjadi wawasan yang berharga, yang membantu kita untuk tidak hanya terpukau, tetapi juga menjadi lebih bijak dalam menghadapi narasi yang penuh sensasi. Pada akhirnya, masa depan tidak ditulis oleh ramalan, tetapi oleh tindakan dan keputusan kita. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.